والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wal arda, dan bumi, madadnaha, kami bentangkan, wa alqaina, dan kami letakkan, fiha, di dalamnya, di dalam bumi itu, rawasiya, gunung-gunung, wa ambatna, dan kami tumbuhkan, fiha, di dalam bumi itu, ya, min kulli syai'in, dari tiap sesuatu, mauzun, menurut ukurannya. Beberapa ayat yang di atas itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Orang-orang kafir, para rasul, hampir seluruhnya itu mendapatkan tantangan dari umatnya. Nggak ada yang lurus-lurus saja, ya. Setiap nabi pasti mendapatkan tantangan dari pengikutnya, dari umatnya saat itu, termasuk Nabi Muhammad. Karena itu, setelah menjelaskan semua ayat-ayat itu, diambil pelajaran buat kita. Sekarang masuk ke dalam ayat bukti kebesaran Allah. Apa diantaranya di sini adalah wal ardo, dan bumi, madadnaha, kami bentangkan, wa alqaina, dan kami letakkan, fiha, di dalamnya itu, rawasiya, gunung-gunung, wa ambatna, dan kami tumbuhkan di dalamnya itu, min kulli syai'in, tiap sesuatu, mauzun, menurut ukuran. Allah menciptakan bumi, jadi sudah dijelaskan, ya. Dan di dalam bumi itu Allah letakkan paku-paku supaya penguat, gitu ya. Bayangkan kalau nggak ada pakunya, nah ini habis, semuanya tenggelam oleh air, ya. Nah, karena ada gunung-gunung, itulah fungsinya untuk meletakkan, untuk memperkuat bumi supaya jangan goyang. Nah, pada titik-titik tertentu, kerak bumi di dasar laut itu goyang, pecah. Akhirnya terjadilah yang sekarang kita rasakan disebut dengan gempa. Yang baru saja terjadi, yang menewaskan 28.000 sekarang sudah di Turki, ya. Di Turki, gedung-gedung, ya Allah, pada rontok begitu aja, ya. Oh, itu 28.000 manusia melayang, ya. Nah, siapa itu, ya? Dahsyat. Karena apa? Karena lebih dari 6, 7 malah, kan. Jadi berasa benar, ya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan gerak itu adalah karena geraknya dasar laut, lempengan-lempengan, ya, yang memperkuat itu goyang, pecah, ya. Nah, terjadilah gempa. Nah, termasuk juga di Indonesia. Kita jangan tenang-tenang aja, ya. Saudara kita yang di Aceh tsunami kan begitu, ya. Udah habis gempa malah air ke darat, ya. Tuh, gampang, sekian ribu. Nah, itu mah bagi orang-orang yang mukmin. Bagi orang yang mukmin itu tergantung amalnya masing-masing dah, ya. Kalau amalnya baik, memang mungkin juga dimatikan terlebih dahulu, ya kan, sehingga dia nggak berasa, ya. Tapi bagi orang-orang yang kafir itu merupakan siksaan, begitu. Jadi bagi orang yang beriman tidak ada ruginya, pasti meyakini bahwa itu merupakan teguran dari Allah, peringatan, ya. Kita ini diingetin,
Ya, sudah tua nih bumi umurnya kan? Iya, sejak Nabi Adam sudah sampai sekarang itu sudah cukup lama nih ya. Karena itu diingetin bagi kita yang belum bertobat, bertaubat kan gitu, ditungguin. Umur kita ini kan Bu, pada hakikatnya itu kan cuman seminggu. Oh seminggu, iya. Hari ada berapa? Kan cuman 7 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kan kita nanti saat wafat kan di hari itu kan pasti kan. Nggak mungkin hari-hari lain, ya kan? Senin sekarang, ya besok juga ketemu Senin lagi, ya kan? Jadi pada dasarnya kita ini umurnya cuma 1 minggu 7 hari. Tinggal nunggu di detik yang mana, di jam yang mana, di bulan yang mana, di tahun yang mana, kan gitu. Tinggal nungguin itu aja. Saat bayi baru lahir itu kita sudah mulai kita menuju kematian. Lahir nih, nah itu sudah mulai itu hitungan detiknya tuh. Mulai menit, mulai hari, ada yang cuma umurnya setahun kan, memang sudah ditentukan Allah 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang cuma beberapa menit lahir ya kan, nangis, nggak lama meninggal, udah nggak ada lagi tuh. Jadi memang kebetulan aja nih kita nih kan, jaraknya agak jauh, tapi yang jelas kita nggak pernah lepas dari 24 jam itu. Makanya Al-Quran menggambarkan hendaklah manusia itu melihat, setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dilakukan untuk dipersiapkan di hari esok. Hari esok, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad itu ibaratnya esok mati ya. Jadi memang sebentar itu. Esok jadi kiamat itu, kematian kita itu nanti itu jadwal kita itu adalah esok. Jadi memang 24 jam itu. Bisa di jam 1 ya kan, bisa jam 2, jam 3, jam 6 sampai malam 2, jam ke-22, jam ke-24, jam 12 tuh. Jadi memang kita ditungguin jam aja pada dasarnya. Nah, kita ini digambarkan oleh Allah bahwa bumi sudah dibentangkan oleh Allah. Allah berikan kekuatan supaya tidak goyang dengan gunung-gunung. Lalu juga Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman ya. Tanaman apa aja ada di bumi. Apalagi tergantung daerahnya kan, sekarang tanaman yang memang di Indonesia nggak ada bisa diimpor ya. Diambil dari negara lain. Tumbuh kurma aja sekarang sudah bisa tumbuh. Kan gitu ya. Duren yang di sini nggak ada, duren montong tuh sekarang sudah bisa ditanam. Bisa juga ditanam di sini ya. Itu luar biasa. Allah yang kuasa menumbuhkan itu disiapkan untuk kita sebagai manusia. Tuh, tinggal kita aja memanfaatkan semua itu dan kita harus bersyukur. Dan yang bawa ambatna fiha min kulli syai'in mazun, dan kami tumbuhkan di dalam bumi ini dari sesuatu sesuai dengan menurut ukuran. Jadi memang nggak mungkin Allah itu melebihi ya, maksudnya tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini memang sudah sesuai ukuran Allah. Sekian hektar Allah bangun gunung-gunung, kan? Gunung itu nggak boleh dibangun. Kita kan main tebang aja. Dibangun berbagai macam villa, ya. Akhirnya itu karena tidak terserap turun hujan akhirnya yang terjadi longsor, kan? Udah bencana kepada kita yang bikin ulah. Allah memang menurunkan air ke bumi ini, ngasih hujan itu sesuai ukuran. Nggak bisa banjir, nggak mungkin banjir. Itu sebenarnya sudah sesuai ukuran. Tangan manusia ini yang salah. Orang mestinya itu di gunung buat menyerap air, jangan sampai ditebang, kita tebangin. Tuh ya. Itu. Di beberapa daerah mestinya ada penampungan air kalau hujan. Lah ini dibangun mal-mal, ya kan? Sawah
Yang mestinya buat itu buat waduk ya, buat penyerapan dibangun mestinya buat penyerapan air. Sekarang udah hampir nggak ada rawa-rawa. Rawa itulah yang dibikin perumahan. Akhirnya turun hujan, nggak ada serapan, banjir. Lah kan kita yang bikin itu. Sawah-sawah, rawa-rawa yang memang biasanya buat air dibangun mall, gedung-gedung bertingkat. Lah air mau kemana? Gitu kan? Dibuang ke laut, laut balik lagi ke kita. Makanya sering dikenal dengan banjir rob. Itu air banjir karena dari air laut ya masuk lagi ke darat banjir. Jadi nggak hanya hujan sekarang mah, apalagi di pesisir pantai di Priok tuh sering banget hujan rob, banjir rob dari laut ya gitu. Jadi sebenarnya Allah menurunkan hujan terus menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di gunung itu sesuai dengan ukuran. Ini udah jelas ya. Fi kulli min kulli syai'in mauzun menurut ukuran ya. Gak mungkin. Jadi ketika misalnya terjadi hal-hal yang memang bencana apapun bentuknya, longsor ya, banjir, nah kita orang biasanya jalan buat air, ini buat sampah ya. Iya, dibuangnya di kali, mending sampah-sampah yang rusak, yang cepat hilang. Lah ini mah plastik, mending plastik. Ada yang spring bed, kasur ya, spring bed, coba di Ciliwung no, ya kan? Nah gimana nggak banjir? Dan itu memang kenapa? Karena kerakusan manusia untuk mencari keuntungan. Dibeli rawa tuh, dibangun klaster perumahan ya kan? Iya, nawarinya enak, bebas banjir, begitu hujan banjir. Lah iyalah orang tempat air, dulunya rawa ya kan? Dibangun ya memang air nggak kemana-mana, memang itu datarannya rendah, memang tempat-tempat air banjir lah ujung-ujungnya. Nah itu jadi memang kesalahan kita. Termasuk juga kemampuan manusia. Wa ja'alna fiha ma'ayish, dan kami jadikan juga kata Allah, kami menjadikan juga lakum buat kalian semua itu fiha di dalamnya, di dalam bumi itu ma'ayish, keperluan hidup. Apa kebutuhan manusia ada semua, makan ya kan, beras sesuai dengan daerahnya, ada yang makan makanan pokoknya padi, ada yang gandum kan. Buat ikannya, lautnya ditaruh ikan ya kan, ambil tuh ya sesuai dengan tradisi, sesuai dengan aturan negara kan gitu ya, ambil ikan kan gitu ya. Itu buat apa? Buat dimakan buat kita. Walaupun kita ini padahal lahir kan nggak bawa apa-apa. Ada memang yang lahir sudah punya tanah gitu ya, kan nggak ada. Lahir langsung sudah punya kerjaan kan nggak ada. Tidak membawa sehelai benang pun ya, tidak mempunyai apa-apa. Bahkan kita dibantu orang ya, buru-buru sampai jalan tuh nangis kita juga terlahir, nggak ada yang ketawa kan. Yang ketawa mah yang ngeliatin, yang seneng banget kan, emaknya, saudara-saudaranya, aduh lucunya ketawa. Kita yang nangis tuh yang lahir tuh. Itu gambaran nanti saat sakratul maut, saat kita meninggal itu lain ya. Orang pada nangis semua, kita yang diam ya. Bisa tersenyum itu yang meninggal tuh kan, tersenyum, yang memandang semuanya pada meneteskan air mata. Gambaran saat lahir kita yang nangis sendiri, orang-orang pada senang, pada senang gembira ya kan, pada ketawa, aduh lucunya, aduh gantengnya, aduh cantiknya. Giliran kematian sebaliknya, yang hadir pada nangis. Nah, yang hadir pada nangis. Kita nggak bisa jadi jenazahnya dalam keadaan tersenyum kan, karena senang kan gitu. Jadi gambaran, jadi termasuk juga kita, kenapa kalau ada saudara kita yang lahir itu jenguk, lihat, kita doain ya, kita lihat jarinya sebesar itu kan, pelajaran buat kita.
Jadi semua kebutuhan hidupnya ada, dan kita jangan ada rasa takut ya. Kalau kita itu diawali dengan rasa takut, sampai kapanpun ya nggak bakalan habis ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, memang Allah uji dengan rasa ketakutan ya. Sebelum kita menikah takut nikah, saya mampu apa kagak, udah takut itu. Udah takut, udah nikah, ntar takut punya anak, kebiayaan apa enggak, kan gitu ya? Iya, itu padahal semua Allah udah jatahkan, Allah udah atur, nggak ada ini. Setiap makhluk yang terlahir itu sudah ada, dan tidak akan pernah mati manusia sebelum jatah rizkinya habis, ya. Enggak bakalan. Kenapa? Kalau masih hidup aja ya kan, udah ratus tahun lebih ya. Kenapa? Memang rezekinya belum habis. Yang Allah tentukan buat hambanya itu belum habis, ya hidup dia. Itu. Nah, kalau kebetulan memang Allah takdirkan rezekinya sedikit, ya, begitu dia 3 jam setelah lahir meninggal. Karena memang rezekinya cuma begitu. Hanya beberapa saat saja. Nah, bagi yang paham betul ya, memahami ini, meyakini insya Allah hidup ini nggak ada yang kita takuti kecuali Allah. Padahal kita ulang-ulang itu tiap sholat kita ngaku ya, semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Ngaku itu tiap sholat dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu pengakuan kita itu. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan seluruh ibadah-ibadahku, wa mahyaya hidup, wa mamati dan matiku, lillahi saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Pengakuan itu kita ulang setiap hari 5 kali ya, karena ada di dalam doa iftitah saja. Dalam satu sholat 1 kali, 5 kali kita ulang itu ngaku ya. Pengakuan itu kita ulang ya, artinya bahwa kita tidak boleh takut, sudah disiapkan semuanya keperluan hidup kita itu. Wa man lastum, dan orang atau makhluk, lastum bukan kamu, lahu di dalamnya itu birozikin, dengan memberi rizki. Artinya bukan kalian semua, bukan orang tuanya yang ngasih rizki, tapi Allah yang siapin. Jadi bukan orang tuanya. Ya, orang tuanya juga nggak boleh sombong. Ini harus yakin betul orang tua saat terlahir anak dialah sudah punya rezekinya masing-masing. Ya, begitu, sudah ada rezekinya masing-masing. Kalau belum rezekinya mah ya susah. Datang orang bawa ini, bawa anduk, ada yang bawa rinso, ada yang macam-macam ya kan. Di situ aja udah ketahuan rezekinya kan. Ini gara-gara anak terlahir, datanglah orang-orang macam-macam bawanya itu. Ada yang aneh bawa rengginang ya kan. Lah bayi mau dikasih rengginang tuh. Ayam rizkinya itu ya. Jadi bawa rizki. Termasuk juga nanti makannya, susunya sudah ada ya. Jadi harus yakin kita. Jadi jangan kita menganggap yang memberi rizki itu adalah orang tua atau manusia gitu ya. Wa man lastum lahu biroziki, itu maksudnya begitu. Dan makhluk bukan kalian semua ya, yang memberi rizki itu bukan, tapi Allah mempertebal ataupun memperkuat keimanan bahwa kita di dunia ini tidak boleh ada rasa takut sedikit pun, karena memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kan macam-macam, sering saya jelaskan makna orang yang menyerahkan diri, yang tawakal itu kan. Ada tawakalnya, tawakal misalnya tawakal orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, itu kan. Yang pertama itu tawakal anak kepada orang tua. Anak nih biarpun dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tetap makan. Siapa yang nyiapin orang tuh? Orang tua. Sama kita juga,
anak itu biar nakal, biar dia itu bandel, orang tuanya sampai marah, tapi tetap aja yang namanya makan dikasih makan, ya kan? Iya, sebandel apapun tuh. Allah juga sama nih, seluruh manusia yang ada di bumi, seluruh binatang, ya. Walaupun dia tidak taat dan patuh kepada Allah, orang kafir makan enggak? Makan semua. Siapa yang kasih? Allah yang sudah siapkan Allah. Itu adalah tawakalnya anak kepada orang tua. Sudah ada jatahnya masing-masing. Mau lebaran aja nih orang tua udah mulai ngejatahin masing-masing. Si ini bajunya begini, si Markona ini kan udah tentuin masing-masing tuh, ya. Begitu dipikirin kan gitu. Nah, yang kedua tawakalnya tawakal orang kerja, karyawan kepada perusahaan gitu. Setiap karyawan kan setiap bulan dapat gaji tuh, gaji tetap kan. Yang penting karyawan nggak usah macam-macam. Tugasnya cuman berangkat pagi sesuai dengan jam, pulang sore kan gitu. Itu aja udah lakukan. Untuk masalah gaji mah sudah disiapkan setiap bulan kan gitu. Nah, itu namanya tawakal karyawan kepada perusahaannya. Ini yang pas kayaknya buat kita ini. Kita ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, tapi kita harus ada langkah, harus ada kasab, harus ada ikhtiar. Nggak boleh ngedekok aja di rumah, ya kan? Oh, Allah kan udah tentukan rezekinya, ya kan? Tapi dia kagak cari, ya. Ngedegem aja di rumah. Lah udah beras habis, cuma mau makan apa? Tuh, ya. Nah, ini kita mau pasnya yang kedua ini, ya. Yang ngojek, ayo keluar, kan gitu ya. Yang di kantor, ayo keluar. Yang biasanya misalnya di kebun, ayo ke kebun, datang aja. Yang goreng bakwan, jual nasi uduk, bikin aja udah kan itu. Nah, itu baru Allah kasih rizki. Ada sebabnya al-kasbu wal ikhtiar. Nah, itu namanya tawakal yang kedua seperti itu, ya. Jadi kalau kita hanya doa-doa aja ya nggak bisa. Ada al-kasbu wal ikhtiar. Nah, yang ketiga ini tawakalnya orang yang mati. Orang yang mati ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Tapi dia beres, mandi beres, ya kan? Iya, dirapani beres, ya kan? Sampai ke liang lahat tuh beres semua. Padahal dia nggak ngapa-ngapain kan? Mati mau bagaimana kan juga tuh. Tapi beres. Nah, maksudnya apa? Ada orang kagak ngapa-ngapain di rumah aja, kagak ngapa-ngapain di rumah, ya, ngaji, udah terima tamu, masuk lagi sholat lagi, ibadah lagi, itu aja, tamu ngajar, ya, itu aja ibadah, tapi rizkinya kagak habis-habis. Ada kan yang begitu? Ada para wali, ya. Para aulia mah kagak butuh pacul, kagak dia mah. Ya, cukup berdoa aja kepada Allah. Cukup ada tamu dari Jakarta, ada tamu dari Bandung, ya. Enggak minta, ya, tapi dia ngasih apa sedekah, apa-apa, kan gitu ya, enggak ada ketentuan dan itu enggak habis-habis, itu ngalir aja, ya. Nah, itulah namanya tawakalnya tawakal aulia yang sudah dekat, yang sudah ma'rifat, ya, kepada Allah gitu. Nah, termasuk juga kalau kita mungkin kebanyakan yang tengah tadi, ya, antara karyawan dan perusahaan gitu. Allah perusahaan udah nentuin udah, ya. Tapi kalau kita kagak kerja, kira-kira marah enggak perusahaannya? Ya kan? Udah dijatahin sebulan ini 5 juta gajinya di perusahaan. Sudah. Dia males, ya kan? Kadang datang, kadang enggak, datang lambat. Kira-kira perusahaannya juga ngasih teguran enggak? Ditegur pasti itu. Besok dikurangi uang transportnya, besok dikurangi uang ininya. Lalu kita ngadu, lah kok bisa berkurang? Lah kamu kerjanya benar apa enggak?
ya kan? Datang semaunya, kan gitu. Nah, kita juga sama, begitu kira-kira. Harus benar-benar ya jalankan perintahnya, ikhtiarnya juga dijalankan. Lah ini ada ikhtiar mulu. Kalau ikhtiar sih barangkali bisa dah. Perintah Allahnya ditinggalin, kan gitu ada ya. Udah dunia aja udah. Kok Allah kasih nggak kasih tetap ya. Itu Rahman Ar-Rahim Allah tuh di situ. Ada orangnya kagak pernah sholat, kerja aja udah kantor rumah, kantor rumah, kantor rumah. Kaya dia ya. Allah yang kasih iya, tapi dia itu hanya Ar-Rahman ya. Hanya dapat Ar-Rahman aja, Ar-Rahimnya enggak. Kasih sayang Allah nanti di akhirat gitu. Sebaliknya kita misalnya berdoa ya kan tanpa ada kerjaan, tanpa ada usaha kan gitu. Udah susah juga. Ada kan kontrakan lah itu kan dengan perjuangan sebelumnya ya. Iya beli tanah ada duit segini beli lagi dia bangun ya kan. Lah enak tinggal tungguin gitu. Sekali lagi jadi jangan khawatir bahwa yang memberikan rizki itu bukan orang tua tapi Allah ya.